Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, dalam jangka waktu 2 minggu ini, minggu yang lalu dan minggu ini, diprediksi oleh para pengurus-pengurus wiharanya itu sepi ya, minggu kemarin dengan saat ini. Termasuk saya juga memprediksi kalau hari ini, minggu ini yang hadir tidak seberapa ya. Ternyata prediksi itu salah ya, ramalan itu salah ya. Jadi ramalan tidak bisa dipercaya 100% prediksi-prediksi. Sampai minggu kemarin ya, yang minggu kemarin di salah satu wihara juga ada yang meliburkan umatnya untuk tidak berpuja bakti, disuruh mengutamakan rekreasi, buang uang ya, keluar kota. Kemudian hari ini juga ada setidak-tidaknya yang saya ketahui ada 2 cetia ya, 2 cetia yang biasa kebaktian juga libur ya, untuk ya memberi kesempatan umatnya untuk berlibur juga. Namun ada beberapa yang tidak libur mencari wihara yang lain. Salah satunya dari Sidoarjo itu saya lihat ya. Mungkin di sana libur ya. Ya, libur di tempat itu Sidoarjo, yang lainnya juga libur ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tidak pergi keluar kota ya untuk menikmati liburan, namun masih ingat tentang tugas dan kewajiban utama umat Buddha, yaitu melakukan puja bakti ya pada kesempatan pagi hari ini. Dan kalau sampai yang datang tidak banyak hari ini, kasihan ibu yang masak di bawah saya itu ya, tadi pagi sudah menyiapkan gudeg ya. Ciri khas Jogja gudeg, wah, gudegnya enak sekali, tadi saya coba ya. Jangan makan di luar nanti ya, makan di wihara ini ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini adalah hari terakhir perhitungan kalender Masehi. Jadi 360 ya, 1 tahun itu 360 yang lalu sudah kita lewati. Kita memasuki tahun 2023, mengakhiri ini dan akan menapak di tahun baru 2024. Beberapa hal, beberapa kegiatan-kegiatan pernah kita lakukan setahun yang lalu. Tentunya di masa akhir ini sebagai saat yang tepat untuk evaluasi diri, introspeksi diri tentang apa yang sudah kita lakukan, capaian-capaian yang kita dapatkan, maupun kita telah juga melakukan beberapa kegagalan-kegagalan, sehingga di saat evaluasi diri, introspeksi diri, kita akan menemukan penyebab kegagalan-kegagalan, dan juga kita akan menemukan hal-hal yang mengakibatkan hal-hal keberuntungan. Tidak perlu menyesal, tidak perlu bersedih terhadap kegagalan atau hal-hal yang kepedihan ya, kesulitan-kesulitan yang kita temui di tahun lalu. Masih ada kesempatan bagi kita setahun yang akan datang lagi, kita akan menapak di tahun baru. Biasanya doa tahun baru adalah doa penuh menjanjikan harapan baru, sukses, bahagia, bisnis, keluarga harmonis. Maka agar keberhasilan-keberhasilan di tahun yang akan datang selalu kita nikmati. Itu dalam pandangan agama Buddha, keberhasilan-keberhasilan, kesuksesan itu bukan semata-mata berkah dari atas, berkah yang secara tiba-tiba, namun merupakan sebab dan akibat apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita tanam. Agar di kehidupan setahun yang akan datang, segenap umat Buddha bisa hidup sehat, bahagia, dan panjang umur, dan sukses dalam berbagai bidang kehidupan. Maka wihara ini hari ini memfasilitasi Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan fangsen
ya kegiatan fangsen. Kegiatan fangsen ini sebetulnya kegiatan, kalau dilihat dari namanya fangsen, tradisi Mahayana. Namun kegiatan positif ini sudah menggejala, ya, sudah ada di beberapa wihara-wihara, ya, sebagai praktek dharma. Dilatar belakangi Pangeran Siddhartha menyelamatkan burung belibis, ya, yang ditembak oleh Dewa Datta, ya. Dan juga ada latar belakang yang lain, cerita-cerita yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti selesai puja bakti, Bapak Ibu jangan langsung pulang, ya, ada kesempatan untuk melepas satwa, ya, di habitatnya. Satwa yang akan kita lepas saat ini adalah ikan di bawah, ya, tempatnya. Ya, di lain tempat juga melepas satwa itu ada burung, ya. Kemudian ada juga melepas satwa itu ada yang hewan atau binatang yang berbahaya, yaitu melepas ular kobra, ya, ada. Karena ular kobra juga sekarang jadi buruan, ya. Kalau ditangkap terus, ya, nanti punah. Maka ada usaha-usaha juga untuk fangsen ular kobra, ya. Kalau di daerah Kalimantan sana itu sengaja, terutama di sawit-sawit itu kalau fangsen bukan ikan, fangsennya ular kobra. Sengaja dilepas di situ agar ular kobranya itu memangsa itu yang mengganggu kelapa sawit, yaitu tikus-tikus, ya, sengaja di situ dilepas, ya. Kemudian juga kita juga harus memilih di saat fangsen itu tempat yang tepat, ya. Tentunya begitu dilepas kita berharap itu bisa hidup, bisa berkembang dengan baik. Ada lagi yang melepas selain ikan, saya sering melihat di Kembang Kuning itu fangsennya kambing, ya, dilepas di situ. Saya lihat lebih aman di kuburan, ya, daripada melepas kambing di pasar, ya. Pasti kalau di pasar, ya, pasti akan jadi bahan rebutan. Tapi kalau dilepas di tengah-tengah kuburan orang-orang mati lebih aman, ya, karena tidak ada orang mati, ya, itu membutuhkan kambing. Bisa lihat Bapak Ibu kalau di kuburan Kembang Kuning, ya, itu banyak kambing-kambing berkeliaran di situ. Itu sengaja dilepas, ya. Dan tahu juga kok melepasnya di situ karena lebih aman. Coba kalau dilepas di tempat keramaian, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita menyimak. Ada beberapa kajian-kajian dalam kitab suci yang dijadikan rujukan dasar kenapa umat Buddha melakukan kegiatan fangsen atau pelepasan satwa ini. Baru saja kita baca bersama-sama Sabda Buddha atau khotbah Sang Buddha yang menjelaskan tentang cinta kasih universal, yaitu metta, ya. Di samping karania metta ternyata banyak suta-suta, banyak ajaran Sang Buddha yang berbicara tentang cinta kasih juga. Memang yang paling populer itu adalah karania metta sutta ini. Pada mulanya karena metta sutta ini memang bukan untuk fangsen, ya, bukan untuk fangsen, namun untuk menetralkan kekuatan, ya, negatif atau makhluk-makhluk pengganggu para biku yang mau melakukan meditasi, ya. Ketika salah satu biku, ya, kumpulan biku itu bermeditasi di salah satu hutan, diganggu dengan makhluk-makhluk, suara-suara gaduh. Para biku tidak bisa mengatasi, kemudian datang kepada Sang Buddha minta petunjuk. Ternyata di tempat yang mau dijadikan tempat meditasi itu ada makhluk-makhluk yang tidak rela tempatnya ditempati para biku yang sedang bermeditasi. Kemudian Sang Buddha mengajarkan atau memberikan sutta atau khotbah bukan untuk ngusir, ya, bukan untuk ngusir, tapi untuk menetralkan kekuatan situ, untuk berbelas kasih bersama-sama. Kemudian dipancarkan, diucapkan karana metta sutta itu. Setelah dibacakan karana metta sutta,
tempat tadi yang tadinya tidak kondusif menjadi kondusif. Jadi apa yang saya sampaikan itu juga bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ditinggal di salah satu tempat, ya, itu merasa merinding di situ, ya, tidak nyaman, ya pancarkan saja welas asih Karyamita Sutta. Tidak usah terlalu panjang, cukup pendek saja. Bisa pakai bahasa Pali, bisa juga pakai bahasa Indonesia. Jangan memaksakan diri harus pakai bahasa Pali, ya. Itu ada beberapa WA yang dari umat itu sering, ya, bagaimana mengatasi ketidaknyamanan, ya, di satu tempat. Ya, saya katakan dengan Karyamita Sutta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, cinta kasih universal, ya, itu menjadi dambaan setiap orang, setiap makhluk. Namun tidak semua, ya, bisa mengembangkan, bisa memiliki cinta kasih universal. Ada beberapa makhluk-makhluk yang sebetulnya mempunyai cinta kasih dan welas asih tapi tidak universal. Contohnya, ya, dia mau bertahan hidup, mau menghidupi, itu harus membunuh, ya. Kenapa membunuh? Ya karena tidak mempunyai welas asih, cinta kasih kepada makhluk yang dibunuh. Jadi ini adalah cinta kasih yang belum universal, hanya makhluk-makhluk tertentu saja. Bahkan bengis, ya, dia mau bertahan hidup dengan menghancurkan makhluk lain, ya. Apakah mutlak? Ya, sebetulnya ada pengganti juga. Kalau kita mau bertahan hidup, tidak selamanya harus memangsa makhluk lain. Contohnya, kucing itu tidak selamanya mau bertahan hidup kalau mendapatkan, kalau makan tikus. Kucing kan bisa dikasih makan yang lain, nasi juga mau kok, ya, mau. Demikian pula sebetulnya harimau pun juga bisa. Tapi karena cinta kasihnya tidak berkembang, sudah naluri juga, dia ingin bertahan hidup harus membunuh. Namun bukan berarti Bapak Ibu kalau harimau itu mau bertahan hidup saja, ya, itu tidak mempunyai cinta kasih. Cinta kasihnya masih terbatas. Cinta kasihnya hanya kepada anaknya. Maka ada ungkapan di dalam bahasa Jawa, sak galak-galake macan ora mangan gogore. Sak buas-buasnya harimau tidak memangsa anaknya sendiri. Itu artinya dia kan mempunyai cinta kasih, tapi bukan universal, terbatas untuk anaknya. Tapi kalau untuk hewan dan binatang yang lain bermungsuhan, ya, itu. Ini harimau. Bahkan ada juga di kalangan umat, di kalangan manusia sendiri justru berani memangsa anaknya sendiri, ya. Dalam kehidupan sehari-hari kan kita sering cerita, toh, seorang tua menodai anak kandungnya sendiri, ya, karena cinta kasihnya tidak universal, ya. Ya, ini kita lihat harimau yang mempunyai cinta kasih dalam lingkup yang terbatas pada anaknya sendiri. Kita akan mengembangkan cinta kasih yang berlaku untuk semua atau universal. Nah, ini contoh juga. Ternyata tidak hanya anaknya sendiri juga, ya, ada juga, ya, berwelas asih kepada anaknya binatang atau hewan yang lain, tidak dimangsa. Ya, kan ada kita lihat di YouTube itu membunuh babonnya, induknya, tapi begitu lihat bayinya, ya kasihan sekali, tidak ikut dimangsa. Demikian pula ini mungkin induk babinya itu sudah mati, dikasih di kandang harimau, ternyata malah juga bisa bermain, ya, ini. Kemudian ada juga cinta kasih hewan yang lain, ya, harimau kasihan anak harimau kasihan dikasih susu, dibantu dengan seekor kera. Ini juga wujud cinta kasih. Jadi cinta kasih bukan saja terbatas di alam manusia, hewan dan binatang pun juga mengenal belas kasih dan cinta kasih, ya. Kemudian ada
induk anjing menyusui ya anak anjing dan juga anak harimau ya. Kemudian ada seorang ibu juga karena berbelas kasih, cinta kasihnya yang sangat luar biasa, kemudian tiduran pun juga dengan harimau. Sekalipun saya lihatkan seperti ini saya jelaskan kepada umat ya, jangan sekali-kali ditiru seperti ini. Ini hanya orang-orang tertentu saja. Ada biku-biku di YouTube itu di Thailand itu juga di wiharanya memelihara harimau-harimau ya. Jadi karena PD ya, PD mempunyai cinta kasih kepada makhluk-makhluk, kemudian kita berani-beraninya tiduran dengan binatang buas atau hewan buas, tentunya sangat berbahaya ya. Hanya orang-orang tertentu saja, jangan terlalu pede ya itu. Bahkan pernah juga ada seorang samanera. Samanera itu kan meditasi atau rutin ya. Pernah ketika meditasi salah satu wihara, salah satu tempat meditasi, di situ ada anjing ya. Dikeroyok samaneranya dengan anjing-anjing itu. Padahal kan sering meditasinya cinta kasih ya, masih dikeroyok ya itu ya. Ini memohon kepada dewa, kepada pencipta, mendoakan agar binatang-binatang itu bisa hidup bahagia. Itu lebih luas lagi ya. Kalau kita kan ya memang simpel, semoga semua makhluk berbahagia, mencakup. Kalau dia ada itulah memohon ya itu juga karena memiliki cinta kasih dan welas asih ya. Ada di salah satu tempat pun kuburan anjing ya, kuburan anjing, kemudian dikasih dupa, dihormati juga dupa. Ini pernah juga menimbulkan pro kontra, seolah-olah kok wihara memfasilitasi untuk nyembah berhala kepada kuburan anjing. Kemudian dari pihak yang ngasih dupa itu beralasan kita mengembangkan welas asih cinta kasih itu kan kepada semua makhluk ya. Ya tentunya ini harus bijaksana juga di wihara ya itu. Jangan sampai ada patung-patung hewan dan binatang juga dikasih dupa, kasih dupa, nanti bisa menimbulkan pro kontra juga. Niatnya baik, tapi kalau belum bisa diterima secara umum itu juga akan menimbulkan masalah juga ya itu. Orang yang berwelas asih cinta kasih kepada semua makhluk hidup bukan berarti Bapak Ibu harus bervegetarian, tidak ada keharusan. Sesuai dengan tradisi dalam agama Buddha, Bapak Ibu jangan merasa berkecil hati, wah saya masih makan daging, saya masih mengkonsumsi ikan, berarti cinta kasih saya tidak bisa mengembangkan secara universal. Maka Sang Buddha pun orang yang bijaksana, agar Bapak Ibu juga bisa mengembangkan welas asih dan cinta kasih, boleh makan daging dengan syarat-syarat tertentu. Itu artinya juga kita boleh juga mengembangkan welas asih dan cinta kasih, tidak selamanya. Kalau hanya orang-orang yang vegetarian, tidak pernah mengkonsumsi daging, itu namanya juga tidak universal juga ya. Justru yang universal itu yang bisa menerima semua. Maka Sang Buddha pun boleh kalian memakan daging dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya daging yang dikonsumsi itu tidak membunuh sendiri ya. Maka Bapak Ibu biar kita bisa menikmati makan enak dan tidak menanggung dosa, umat Buddha harus bekerja sama dengan orang lain ya, yang bisa membunuh nah, karena tidak boleh membunuh sendiri itu. Ya itu beli di pasar, artinya kita sudah kerjasama dengan orang lain, dengan penjualnya ya itu ya. Kemudian tidak boleh mendengar suaranya di saat disembelih, kemudian tidak menyuruh untuk membunuh ya, dan tidak berprasangka bahwa hewan atau binatang itu dibunuh khusus disajikan untuk saya. Jadi beli saja di pasar yang sudah mati ya.
Jadi Bapak Ibu juga masih memiliki cinta kasih dan welas asih ya. Jangan merasa ya bersalah, wah saya masih makan daging, saya tidak sebanding dengan mereka yang vegetarian ya. Bahkan orang yang vegetarian pun juga bisa kita anggap orang yang belum bisa meninggalkan makan daging dan makan enak. Terbukti mereka juga masih bikin daging tiru-tiruan. Di saat makan pikirannya kan juga pikiran daging. Ya memang lebih baik karena tidak ada makhluk yang dibunuh ya, tapi pikirannya kan tetap makan daging juga ya itu. Maka itu vegetarian itu sebagai latihan ya, sebagai latihan agar ya tidak terjadi pembunuhan secara membabi buta ya, ada syarat-syarat tertentu ya gitu. Jadi silakan Bapak Ibu di dalam rumah tangga ada juga keluhan-keluhan ibu atau alasan-alasan bagi ibu-ibu ya. Itu ada yang beralasan saya tetap masih ngasih makanan anak saya ikan. Nanti kalau saya kasih makan ikan bagaimana ya intelektualnya atau kesehatannya atau daya pikirnya, ya silahkan, tapi dengan beberapa syarat tadi silahkan, karena memang protein dari hewani itu mudah diserap ya, lebih mudah diserap ya. Ini contoh-contoh ya seorang wanita mempunyai welas asih dan cinta kasih kepada hewan-hewan tertentu ya, hewan-hewan tertentu. Ada yang pencinta anjing. Saya pernah bertanya kepada seorang pencinta anjing, loh kenapa kamu kok setiap hari kok memperhatikan anjing, ngasih makan ya dan lain sebagainya. Ya Bante, kalau kita memperhatikan sesama manusia itu kan sudah umum ya. Saya akan membuat sesuatu yang langka, yang jarang, yang banyak orang melakukan. Salah satunya ya ini, dia memelihara anjing, dia memelihara kucing. Karena banyak anjing dan kucing yang hidupnya tidak terawat, telantar. Maka karena kasihan, karena cinta kasih, dia pun bisa nampung di rumahnya. Kalau nampung di panti-panti asuhan, panti jompo kan sudah banyak. Ya jarang ya kita dengar ada panti hewan dan binatang ya, alasannya seperti itu. Bahkan ada seorang ibu ketika di salah satu tempat rekreasi ya, satu mobil dengan saya, satu rombongan itu, di satu tempat itu ada anjing kelaparan ya siang-siang kelaparan, terus dikasih makan. Kemudian setelah selesai ngasih makan, ibu ini masuk di mobil nangis. Loh kamu tuh kenapa kok nangis, habis ngasih makan kok nangis? Saya kasihan Bante, anjing itu kelaparan beberapa hari gitu. Ada yang sampai seperti itu, pencinta anjing itu. Kemudian juga ada yang kasihan juga, merawat hewan dan binatang anjing dan kucing biar tidak berkembang biak ya, disteril. Disterilnya itu bukan biayanya bukan 100-200. Kemarin saya bertamu di Malang itu, ada yang mensterilkan kucing itu sampai 5 juta sekali operasi. Loh kenapa mau-maunya mengeluarkan biaya seperti itu? Karena juga ada cinta kasih, perhatian kepada hewan dan binatang ya. Kalau tidak kasihan dibiarkan saja, maksudnya dipelihara biar ya dibikin KB lah gitu. Itu kalau kasihan terlalu banyak kan kewalahan nanti ya. Ini ada anjing-anjing tertentu ya yang mempunyai karma baik ya, bahkan lebih baik daripada manusia. Ada setiap hari anjing itu ya dimandikan seperti manusia. Bahkan saya pernah menemui salah satu keluarga itu diloloi, itu diloloi pakai sendok juga, disuapi ya. Ya pagi-pagi ibunya ini bukan nyuapi cucunya atau bayi ya, itu enggak, masih yang disuapi pakai sendok itu anjing itu. Katanya kan anjing enggak disuapi makanya enggak banyak gitu.
Ada juga yang seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada juga hewan atau ikan-ikan hias ya, itu ya. Ini nanti yang akan kita praktekkan ya di bawah ya. Ini isinya ikan-ikan yang sudah dibeli oleh pengurus yang nanti akan kita lepas. Tadi pagi juga ada ikan yang paling besar yang saya lihat juga dikirim oleh salah satu umat untuk ikut dilepas juga ya. Namun juga demikian, karena ada fungsi ini ternyata juga sebagai penyebab kematian dari ikan. Ada salah satu lele tadi keluar ya, keluar ember itu mati. Saya berpikir ini gara-gara ada fungsi menyebabkan kematian lele ini. Coba kalau seandainya tidak ada fungsi malah tidak mati mungkin. Ada beberapa juga ketika dibawa ke tempat ya itu terlalu jauh atau tempatnya terlalu penuh juga menyebabkan kematian sebelum fungsi sudah mati duluan. Jadi fungsi pun juga harus bijaksana juga, tempatnya, waktunya ya itu juga harus bijaksana. Niatnya baik untuk menyelamatkan makhluk hidup, justru gara-gara kita fungsi malah menyebabkan kematian. Ya memang tidak semua, tapi ada beberapa kan kasihan juga kan gitu. Maka saya sering nyarankan praktek fungsi tidak selamanya harus kita melepas burung atau ikan kemudian rame-rame didoakan kemudian dilepas. Tidak selamanya seperti itu. Ada hal-hal kegiatan-kegiatan yang lain pun yang bermakna fungsi. Contohnya Bapak Ibu beli pelet, beli makanan ikan ditabur di sungai, kan sudah sama saja toh, menjaga kelangsungan hidup, menjaga makan ikan itu kan tetap bertahan juga. Ini kan juga semangat fungsi sebetulnya, tidak harus ditangkap. Coba berapa banyak burung-burung yang ditangkap ya di kurungan yang terbatas, pasti ada yang mati juga. Bapak Ibu menyediakan makanan burung di atap rumah, itu saja sudah kegiatan fungsi juga, menjaga kelangsungan hidup ya. Bahkan kalau ditangkap itu menimbulkan ketakutan bagi burung dan ikan ya. Jadi tidak harus Bapak Ibu nangkep ya, kemudian disembayangi, kemudian baru dilepas ya. Tidak harus demikian ya. Ya. Ini kegiatan-kegiatan fungsi yang sering dilakukan di kalangan umat Buddha seperti ini ya. Ada yang beramai-ramai didoakan dulu, disembayangi dulu ya. Apakah ada keharusan kalau fungsi harus dibacakan parita atau sutra? Tidak ada keharusan. Ada yang fanatik harus, dan sutanya itu ada yang panjang juga. Pernah saya mengikuti salah satu fungsi di salah satu danau, karena kebanyakan suta yang dibaca kepanjangan, ikannya sampai megap-megap, ada yang mati juga. Disuruh berhenti membacanya sutra, tidak mau ya, belum selesai ini gitu. Ini kan tidak bijaksana seperti ini ya. Misinya menyelamatkan makhluk hidup, justru gara-gara ritual ya itu justru malah mati ya. Tujuan dari kita membaca sutra atau doa itu sebetulnya mendoakan yang mati ini ya, biar bisa terlahir di alam yang lebih baik lagi, tidak jadi hewan dan binatang. Apabila memang itu sudah ada yang mati ya itu ya. Ya, ini beberapa kegiatan fungsi ya. Ada seseorang yang memilih hewan dan binatang yang difungsen itu hewan-hewan tertentu dengan satu keyakinan-keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan tertentu atau sugesti. Misalnya saya biar berumur panjang, biasanya orang-orang yang melakukan operasi yang berat, operasi jantung, operasi kepala, kalau fungsi apa? Biar umur panjang, kura-kura ya, jarang kura-kura mati, itu simbol, ada yang meyakini seperti itu.
Ada yang function karena menghadapi problema, masalah-masalah yang pelit, masalah-masalah di pengadilan yang sulit. Biar lepas dari masalah, apa fungsinya? Belut, karena belut itu licin, jadi biar lepas. Ya. Ya, ada beberapa seperti itu ya. Nah, ini sekarang sudah kegiatan yang ngetren ya, kegiatan function ini. Namun juga kita juga harus bijaksana juga Bapak Ibu di saat function ya. Jangan terlalu serakah, karena ini satu kebaikan kemudian kita serakah. Pernah terjadi di kota Surabaya ini, ada salah satu ya organisasi Buddhis yang melakukan function besar-besaran. Jadi dia datang ke restoran-restoran, ke tempat ikan-ikan itu yang jual ikan, restoran-restoran itu dibeli semua ikan-ikan itu. Akibatnya di Surabaya pernah kelangkaan kurang lebih 2 hari 3 hari kelangkaan ikan. Orang mau ke restoran mau pesen ikan tidak ada lagi karena sudah diborong duluan tadi. Itu pernah terjadi ya. Ya saya ikut juga waktu melepas itu, tapi juga tidak terpikir kalau semua restoran didatangi dibeli ikannya ya. Akibatnya terjadi kelangkaan ya. Ya. Nah ini contoh, ternyata Presiden Jokowi pun juga pernah function juga, function burung. Tidak tahu istilahnya apa, ada yang ngasih saran apa functionnya burung ya. Kalau di kota-kota ya, di kota-kota yang banyak gedung-gedung sebetulnya tidak cocok untuk function burung ya, tidak cocok, dan nanti malah mati nabrak ya dinding-dinding bangunan sana sini kan nggak ada pohon-pohon yang itu ya, harus bijaksana juga ya itu. Apa manfaat dari kegiatan function yang sering dilakukan oleh umat Buddha dan yang lainnya ya? Kalau di tempat yang lain ya, itu ada yang meyakini function untuk pesugihan. Ada, saya pernah dulu datang ke salah satu restoran bukan Buddhis ya, mengomentari salah satu restoran yang tiap saat itu melakukan function, melepas satwa ini. Dia mengomentari itu pakai pesugihan makanya restorannya laris. Ya mungkin dari pihak yang function karena restoran itu juga membunuh setiap saat itu ikan-ikan ya, balance-nya saya pun harus melepas ya, tapi dikiranya malah syarat pesugihan itu. Ya, manfaat dari function ya, yang pertama tidak terlahir di masa perang atau pembunuhan massal. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu kalau kita tinggal di salah satu kondisi yang suasananya perang. Saya lihat Bapak Ibu di TV, di YouTube, suasana mencekam, menakutkan di Gaza ya, di Israel, di Ukraina, di Rusia yang saat ini sedang perang. Jadi menurut ajaran Sang Buddha bahwa segala sesuatu yang kita terima saat ini bukan faktor kebetulan, namun sebagai efek dari apa yang pernah kita lakukan. Ya, kita tidak akan terlahir di masa perang atau pembunuhan massal. Apa ada kaitannya? Ya, function itu kan melepas ya, melepas, membuat makhluk itu hidup bebas ya, jadi tidak menakuti kehidupan itu untuk menakuti mati. Sang Buddha mengatakan ketakutan yang terbesar itu adalah ketakutan mati ya. Sekalipun Bapak Ibu sering dijanjikan surga itu lebih enak, lebih bahagia, Bapak Ibu kalau disuruh mati saat ini mau? Sekalipun sudah diceritani keadaan surga itu bahagia, itu enak, tetap tidak mau. Kita pun masih ada keraguan-raguan, apa betul kalau surga itu enak ya, ya itu ya, tidak terlahir di masa perang ya, di lingkungan yang damai, yang bahagia,
sebagai akibat kita melakukan kegiatan function ini. Nah, ini contohnya juga ya di masa perang ya di salah satu negara ya dikumpulkan tengkorak-tengkorak ini, korban-korban perang, korban-korban pembunuhan ya. Kemudian yang kedua manfaatnya, memiliki kesehatan prima, berusia panjang dan jarang penyakit. Kapan hari ada salah satu umat dari jauh datang kepada saya sakit-sakitan ya. Setiap pindah kerja sakit-sakitan. Kemudian saya minta tolong seseorang, ini tolong lihatkan orang itu kenapa. Oh, ini ada kaitan karma masa lampau Bante. Coba orangnya disuruh function penyu atau ikan mas gitu. Kemudian tak kasih tahu ini syaratnya kamu untuk function ya, untuk menebus karma-karma masa lampau kehidupan saat ini dia sakit-sakitan ya, mungkin banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti makhluk-makhluk di masa lalu, sebagai akibatnya kehidupan saat ini pun dia sakit-sakitan ya. Jadi orang yang function ya, efek positifnya adalah memiliki kesehatan yang prima, panjang umur dan jarang berpenyakit. Kalau kita kehidupannya itu sering memotong kehidupan makhluk hidup, kita sendiri yang kena juga, akan terpotong juga melalui sakit ya. Kemudian yang ketiga, terhindar dari segala bencana alam dan malapetaka. Terhindar dari bencana gunung meletus, gempa dan lain sebagainya. Ini efek positif dari kegiatan function ya. Kemudian memiliki keturunan anak dan cucu yang tidak terputus. Pada umumnya melahirkan anak atau cucu laki-laki yang berkarakter baik. Ini juga salah satu resep juga ya, bagaimana mempunyai cucu ya. Yang kelima, segala keinginan yang baik dan benar mudah terrealisasi. Karena tidak sedikit juga, misalnya saja seseorang nabung, siapa tahu nanti bisa beli rumah. Sebelum sampai beli rumah, uangnya sudah terpakai duluan untuk berobat, untuk hal-hal yang lain. Tidak menjadi kenyataan ya. Ya. Terus mudah menemukan solusi menyelesaikan dalam menghadapi berbagai masalah. Ini resep-resep yang bisa diketahui oleh umat Buddha ya. Menjalani kehidupan yang tentram dan menyenangkan. Makhluk-makhluk yang dilepas umumnya mengingat budi jasa para dermawan atau memanfaatkan dendam masa lalu ya. Itu beberapa manfaat-manfaat dari function. Agar function itu sempurna ada beberapa syarat-syarat ya. Yang pertama, Bapak Ibu kalau beli mau rutin function, belilah jangan sampai belinya di tempat yang sama, di orang yang sama, dan melepasnya di hari atau tanggal yang sama. Kalau rutin, tujuannya apa? Dibeli orang yang sama. Nanti orang itu sengaja mencari ya, menangkap ikan-ikan atau burung sengaja untuk dijual belikan. Pesen sama seseorang, itu tidak boleh. Kemudian di tempat yang sama, kalau jualan di sini saya kok laris, kok laku, dititeni, pasti lain waktu juga akan jualan di situ juga. Maka kalau untuk function jangan di tempat yang sama, jangan orang yang sama, jangan jenis hewan yang sama. Wah, kalau saya jualan burung ini kok laku, kalau jualan ikan jenis ini kok saya laku, pasti dia akan mencari jadikan penghidupan ya. Ada syarat-syarat tertentu agar function itu bisa sempurna. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan untuk mendasari praktek function yang akan kita lakukan.
Kita panjatkan doa Bapak Ibu sekalian, semoga kegiatan itu betul-betul berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang ikut maupun yang tidak ikut. Semoga di tahun 2024 yang akan kita tapak nanti, kita betul-betul menjadi umat Buddha yang berbahagia dan bisa berkumpul setiap saat di wihara ini. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat tahun baru 2024 dan Hari Meta.